Selamat pagi anak-anak kelas 5. Gimana kabarnya? Baik, berharap dan berdoa pada anak-anak kelas 5, keluarga semuanya untuk dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Pertama, supaya berharap kalian sudah memulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Yang kedua, kita memasuki pelajaran untuk mengenal kitab suci lebih lanjut, yaitu tentang manusia dan Taman Eden. Ya. Mari kita simak slide berikut ini. Anak, hari ini materinya, mari ulangi ya. Materinya yaitu manusia dan Taman Eden. Ya. Mari kita baca tentang manusia dan Taman Eden. Kita mengenal dari kitab Kejadian bab 2 ayat 8 sampai 24. Ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai yang mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, berdolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semua kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Anak yang terkasih, sebagai peneguhan bacaan tersebut, perlu kalian ketahui bahwa perempuan diciptakan bukan dari tulang kaki. Bukan dari tulang kaki laki-laki. Dengan tujuan apa? Agar perempuan tidak diinjak-injak oleh laki-laki. Perempuan juga tidak diciptakan dari tulang kepala.
para laki-laki. Agar apa? Agar perempuan tidak menguasai laki-laki. Tetapi perlu kita ketahui bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki dengan tujuan supaya mereka sederajat, memiliki derajat yang sama di hadapan Allah. Nah, setelah diciptakan oleh Allah, manusia ditempatkan di Taman Eden yang juga disebut Taman Firdaus. Digambarkan bahwa taman itu taman yang sungguh indah, taman yang sungguh subur, taman yang memiliki kecukupan untuk kehidupan manusia. Nah, di taman itu lambang kesuburannya terdapat air, sumber air yang berlimpah. Ada satu sumber air dan bisa menjadi 4 cabang air yang bisa menjadi sumber kehidupan. Yang pertama adalah Pison, yang kedua Gihon, yang ketiga Tigris, dan yang keempat adalah Efrat. Ini diingat-ingat, ada 4 sungai di Taman Eden, yaitu Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Manusia yang pertama diberi nama siapa? Adam. Adam atau laki-laki. Karena Allah melihat bahwa Adam tidak mempunyai teman untuk berbicara, maka Allah menciptakan manusia baru lagi yang diambil dari tulang rusuknya, tulangnya Adam, tulang laki-laki, dan ia diberi nama Hawa. Manusia perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki agar tidak ditindas dan tidak dari kepala, supaya sebaliknya, supaya manusia perempuan ini tidak menguasai laki-laki, tetapi memiliki kederajatan yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sebagai teman, laki-laki dan perempuan haruslah dapat saling menghargai, saling menghormati, dan saling membantu dalam suka maupun duka. Sebagai laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan dan kesamaan, itu pasti. Tetapi semua dari keunikan itu yang dimilikinya itu diharapkan untuk saling mengisi, saling melengkapi satu sama lain. Tulang rusuk laki-laki menjadikan kehidupan Hawa. Setelah itu Hawa juga menjadi tempat awalnya kehidupan. Karena manusia dikandung oleh Hawa, oleh wanita, oleh perempuan, oleh ibu kita. Nah, ini berdasarkan kebudayaan, istilah perempuan menegaskan keluhuran peran yang namanya yang empunya kehidupan. Yang empunya kehidupan. Empunya itu yang awal dari kehidupan. Perempuan berani untuk mengandung anaknya selama 9 bulan 10 hari, tentunya itu bukan waktu yang singkat, dan tentunya itu juga membuat kita untuk lebih berbakti kepada ibu kita, dan jangan lupa juga berbakti kepada ayah kita tentunya juga. Hal ini terkait dengan kedudukan perempuan sebagai ibu yang mampu melahirkan. Demikian anak-anak materinya, terima kasih. Nah, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Semoga dari rangkuman slide tersebut anak-anak bisa mengerti dan memahami apa yang sudah disampaikan, sehingga bisa mengembangkan diri dalam iman dan harapan. Dan jangan lupa mengerjakan tugas. Demikian yang saya sampaikan. Tuhan memberkati.